مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من. Datang dan hadir salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmi menjelang nanti beberapa menit ke depan. Oleh karena itu mereka ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak membacanya. Terus Allah limpah curahkan teruntuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Zulqa'dah menjadi rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, atau kalau dari awal disebut sebagai 3 bulan: Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. 19 Juni insyaallah kita akan memasuki 1 Zulhijjah, dan bulan ini menjadi bulan haram dalam Islam. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu salasum mutawalliyat. Ada 3 bulan yang berurutan, termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Kemudian 1 bulan terpisah, baina Jumadail wa Sya'ban, antara 2 Jumadil dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan terpisah 1 lagi bulan Rajab. Itu disebut bulan haram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sehingga banyak peristiwa yang terjadi di bulan haram. Salah satunya fokus kita akan bahas pada pagi hari ini, terutama yang terjadi di bulan Zulhijjah. Selain memang Zulhijjah yang akan kita masukin beberapa hari ke depan, 1 pekan ke depan kurang lebih, di situ juga ada, selain ada peristiwa syariat kurban, juga menjadi puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Sebab al-hajju Arafah, pelaksanaan puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga orang yang sakit demikian pun dia harus berada di Arafah pada waktu itu. Dia harus berada, tidur sekalipun ataupun harus diinfus sekalipun, ada di rumah sakit di Arafah atau mungkin di tenda yang di situ ditangani kesehatannya. Karena menjadi puncak daripada pelaksanaan ibadah haji adalah Arafah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu syariat yang tidak kalah pentingnya juga adalah pelaksanaan ibadah kurban, atau bahasa kita pakai kaf ya, pakai ka, kurban. Ini ibadah kurban ini sama awalnya terjadi dalam pelaksanaan rangkaian di bulan Zulhijjah.
Pertama, kalau kita mau merujuk kepada paling awal, sebetulnya kurban ini sudah terjadi sejak zaman Qabil dan Habil. Apa arti dari kurban? Kopro dan ba, koroba, artinya dekat. Lalu menjadi masdar dari koroba, kurbanan, kurban, kedekatan yang sempurna. Jadi secara istilah agama, segala aktivitas dan sarana, sekali lagi, segala aktivitas dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban menurut agama. Jadi segala aktivitas dan sarana, mohon maaf, yang dibenarkan. Nah, ini garis bawahi. Segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah namanya apa? Kurban. Berarti sholat subuh, pengajian secara istilah agama tadi apa artinya? Kurban. Masjid juga kurban. Segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu namanya kurban. Tapi berbeda dengan istilah fikih nanti yang akan kita sampaikan. Tapi apapun bentuknya, aktivitasnya apapun dan sarananya apapun, selama itu diniatkan untuk mendekatkan diri dan itu benar, mohon maaf, dan dibenarkan oleh agama, lalu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu namanya kurban. Jadi kurban itu apa artinya? Kedekatan yang sempurna. Koroba, dekat. Kurbanan, kedekatan yang sempurna. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa lihat dari awal pertama kali kurban misalkan, merujuk kepada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Dan ceritakanlah wahai Muhammad. Ini Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, wahyu yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam. Kita tahu dalam hadis atau dalam tafsir bahwa kisah kedua putra Nabi Adam itu siapa dia kira-kira? Qabil dan Habil. Karena Nabi Adam konon katanya dia melahirkan anak itu senantiasa kembar. Qabil, Habil, Labuda, Iklima. Qabil, Habil, Labuda, Iklima. Atau juga kembar si Qabil dengan si perempuan tadi, ya, kemudian disilang pernikahannya. Dan sebagian riwayat menyebutkan yang cantik itu namanya Iklima, kan begitu kan? Yang Labuda itu tidak terlalu cantik. Dia agak gelap. Tapi bukan pembalap. Kalau pembalap kan pemuda badan gelap. Ini perempuannya yang gelapnya itu. Nah, itu agak kurang menarik kalau si Labuda konon katanya. Nah, kemudian idz qarraba qurbanan. Nah, ini ada dua kalimat, qarraba dan qarraba qurbanan. Nah, ini kata akar asal kata tadi itu. Idz qarraba qurbanan. Apa yang hendak diceritakan ketika keduanya Qabil dan Habil, menurut ahli tafsir yang dimaksud putra Adam ini dua ini adalah Qabil dan Habil. Ketika keduanya Qabil dan Habil qarraba, mempersembahkan kurban, atau bahasa mendekatkan diri kedua-duanya, kurbanan dengan kedekatan yang sempurna, atau kalau diartikan adalah ketika putra Adam, kedua putra Adam, keduanya mempersembahkan kurban, ya, kurbanan, maka fataqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ini peristiwanya, Pak. Diterima kurban yang satu,
walam yataqabbal minal akhir, walam yutaqabbal, ya Anda berharakat dhammah, walam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima yang lainnya. Berarti kata ahli tafsir, siapa yang diterima, siapa yang tidak? Barangkali mungkin tahu Bapak, siapa yang diterima Pak? Kurbannya siapa yang diterima? Siapa? Habil. Habil. Nah, yang tidak diterima siapa? Qabil. Gak apa-apa kita biar berkomunikasi, ngobrolnya, biar tidak ngantuk. Ada yang diterima, ada yang tidak. Loh, ternyata sudah terjadi sejak zaman dulu, ada yang kurban diterima dan tidak diterima. Bahkan ini menjadi kurbannya pertama. Apa yang dipersembahkan oleh mereka pada waktu itu? Ada yang menyebutkan, para ulama ahli tafsir itu, buah-buahan. Ini belum penyembelihan, Pak. Belum bentuknya penyembelihan, buah-buahan. Kenapa yang satu diterima, yang satu tidak? Ahli tafsir menyebutkan yang diterima adalah Habil, karena yang dipersembahkan oleh Habil adalah yang baik-baik, yang bagus, yang tidak busuk, gitu ya, yang nikmat rasanya. Inilah asal muasal menjadi kurban harus dengan yang bagus. Kalau domba tidak yang cacat, tidak yang pecak, tidak yang kurus, kan gitu ya dalam fikih kan. Nah, atau nanti kita lihat. Kemudian pelajar apa yang terjadi setelah salah satunya diterima dan yang satunya tidak, walam yutaqabbal minal akhir, qala, si Qabil berkata, nih berarti yang tidak diterima Qabil ya, menurut riwayat. Qabil berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Nah, ini juga menjadi pertama terjadinya hasud dan dengki, Pak. Berarti yang suka hasud dan dengki itu Qabil, keturunan Qabil gitu kan. Ayat paribasa cenah. Kalau terjadi selalu banyak manusia bertengkar katanya, itu pasti dibuat dari tanah sengketa. Nah, anu gitu paribasa. Anu tanah sengketa cenah dibuatnya. Nah, itu mungkin keturunan Qabil ya. Wallahu alam ya. Ini hanya perkiraan saja. Walam yutaqabbal minal akhir, qala, Qabil berkata, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Jadi si Qabilnya mengatakan, aku akan bunuh kamu, sebab dia tidak diterima. Terjadi kecemburuan, terjadi apa? Hasud, dengki. Sebab hasud itu tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmatnya itu hilang serta kembali balik kepada dirinya, atau ingin dirinya saja yang mendapatkan, itu hasud, dengki. Dan hasud ini ta'kulul hasanat, memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatoba, seperti api memakan kayu bakar. Kira-kira kalau kayu bakar kering dimakan oleh api cepat habis ya? Nah, itulah hasud. Jadi sama dengan akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga Allah menyebutkan ya, atau Habil, mohon maaf ya, Allah berfirman, lalu Habil berkata dalam firman Allah ini, apa kata Habil? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berarti yang diterima kurbannya oleh Allah itu didasari dengan takwa, didasari dengan keikhlasan. Nah, ikhlas semata karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena ingin pengangkatan derajat dianggap sebagai orang yang paling mampu, bukan ingin lain-lainnya selain karena Allah. Innama yataqabbalullah, hanyalah, gitu kan? Hanyalah, innama adatul hasyr, hanyalah yang akan diterima oleh Allah adalah minal muttaqin, kurbannya orang-orang yang bertakwa. Kurban secara bahasa tadi adalah segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan
untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti bukan hanya penyembelihan saja, Pak. Kalau kita kembali kepada makna yang awal tadi. Sebab ternyata kurbannya Qabil dan Habil itu bukan penyembelihan. Tapi dia menyerahkan ya hasil taninya, buah-buahannya, lalu yang satu diterima, yang satu tidak. Ternyata menurut sebagian riwayat bahwa kurban yang tidak diterima atau Qabil itu buah-buahan yang busuk, buah-buahan yang tidak baik. Berbeda dengan yang dipersembahkan atau yang dikurbankan oleh Habil. Itu adalah buah-buahan yang lezat, buah-buahan yang nikmat, buah-buahan yang masih bagus. Nah, kalau diartikan secara umum nanti maknanya bahwa segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan, apapun bentuknya kurban. Sholat, termasuk juga kurban bentuknya haji, kan kurban. Mengorbankan waktu, tenaga, dan harta. Umroh sekalipun, zikir, baca Al-Quran sekalipun, puasa sekalipun, jika kurbannya itu diartikan secara kurban, secara harfiah tadi, menurut agama adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Jika itu tidak dilakukan dengan takwa, dasarnya bukan takwa, dasarnya bukan keikhlasan semata karena Allah, maka sama dengan Qabil. Tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah jelas, seperti berangkat haji, ini kan sekarang di musim haji nih. Kan di situ bekalnya takwa. Wa tazawwadu, hendaklah berbekal-bekal. Itu kan ayat sebelumnya berbicara tentang wa atimul hajja wal umrata lillah, kan begitu. Dan sempurnakan haji dan umroh semata karena Allah. Dan salah satu bekalnya adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah mereka berbekal-bekal. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sama dengan ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang akan diterima oleh Allah adalah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Yuk mari kita sama-sama luruskan niat kita. Kurbannya semata karena Allah. Semata-mata karena menjalankan syariat. Semata-mata melaksanakan apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Maka lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, kan begitu. Jangan mendekati tempat salatku. Imam Hanafi menyebutkan wajib kurban itu karena merujuk kepada Al-Qur'an surah At-Takatsur. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat untuk Tuhanmu karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Tapi yuk kita kembali kepada niat semata karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berlalu ratusan tahun dari sejak Qabil dan Habil atau peristiwa terjadinya pembunuhan pertama. Qabil dan Habil, atau yang dibunuh adalah Habil disebabkan kedengkian, sebab kurbannya tidak diterima, yang satu diterima oleh Allah. Maka pelaksanaan kurban, Nabi Ibrahim pada waktu itu lahir sekitar 138 sebelum Masehi. Pokoknya sebelum Masehi Nabi Ibrahim dilahirkan. Sebelum itu atau bersamaan dengan kelahiran Nabi Ibrahim sebelumnya, bahkan juga sebelumnya, sudah terjadi manusia sebelum Masehi melaksanakan kurban. Tapi yang dikurbankan oleh mereka adalah manusia. Karena jarak begitu jauh dari para nabi pada waktu itu kan. Kemudian mereka berada di sekitar daerah, contoh misalkan, apa yang dipersembahkan oleh suku Kan'an di Irak. Mereka menyembahkan seorang gadis yang cantik untuk dikurbankan. Itu rajin tiap tahun. Atau juga misalkan di Sungai Nil di Mesir. Mereka korbankan lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Daerah Skandinavia misalkan ya. Kemudian bangsa Odin, Viking. Skandinavia atau Viking, dia mengorbankan seseorang yang dianggap soleh lalu diikat tangannya, disandarkan badannya, lalu ditombak jantungnya sampai menghujam ke dalam dadanya. Mereka persembahkan di Meksiko dewa Odin, mereka persembahkan kepada dewa matahari.
Sudah terjadi kurban-kurban pada waktu itu. Tapi yang dikurbankan adalah darah manusia, kemudian wanita yang cantik, yang dianggap oleh mereka ini dewa membutuhkan seorang perempuan. Terjadi penyimpangan, Pak. Itu kurban yang terjadi sebelum Nabi Ibrahim atau bersamaan dengan lahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah terjadi kurban pada waktu. Mereka menganggapnya kurban. Mereka menganggapnya sebuah kurban. Sebagaimana halnya terjadi ketika orang-orang musyrik melakukan kurban, ya. Kemudian Allah sitir dalam Al-Qur'an, apa mereka katakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka ditegur oleh Rasulullah SAW, bahkan bukan hanya sejak zaman Nabi Ibrahim, juga terjadi pada waktu itu orang-orang musyrik. Musyrik itu satu sisi dia meyakini bahwa ada Tuhan itu Allah, tapi pada sisi yang lain dia pun meyakini ada kekuatan makhluk lain selain Allah yang dia anggap, dia yakini bisa memberikan manfaat dan menghalangi mudarat. Apa kata orang musyrik itu pada waktu itu? Kami tidak menyembah mereka, kata mereka. Kami tidak menyembah dewa, kata orang musyrik. Kami tidak menyembah itu. Tujuan kami illa kecuali liyuqarribuna, supaya mereka, dewa-dewa yang kami sembah itu, kata orang musyrik, mendekatkan kepada kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan yang sedekat-dekatnya. Jadi mereka berargumennya apa? Saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah dewa itu. Ini hanya perantara saja. Nah, ini hati-hati, Pak. Terjadi di antara kita. Saya tidak menyembah pohon. Sajen yang saya persembahkan ini hanya wasilah saja. Ya sama dengan halnya demikian. Atau orang mengatakan saya tidak menyembah Dewi Sri misalkan. Ini hanya perantara saja supaya padinya semakin subur. Tetap saya menyembah Allah. Sama dengan kata-kata mereka. Orang-orang musyrik pada waktu itu. Dia mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah berhala, tidak menyembah dewa, kata orang musyrik. Illa kecuali liyuqarribuna, kami hanya berharap supaya mereka yang kami berikan sajen, yang kami agung-agungkan itu bisa menjadi wasilah mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Itu diantara alasan mereka ketika ditegur. Termasuk mereka melakukan proses kurban kepada dewa-dewa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa lihat dalam surah As-Saffat, ya, ayat 102, ketika mulai pelaksanaan kurban, ya, atau pada waktu itu Nabi Ismail ini sudah masuk ke zaman Nabi Ibrahim, fase Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kan bermimpi. Nabi Ibrahim kan bermimpi. Ini saya singkat saja. Nabi Ibrahim kan bermimpi awalnya. Sebetulnya sebelumnya ini, makanya Pak ada istilah hati-hati dengan ucapan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengembala ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing. Ya, kemudian ada sahabatnya, ada orang lain, ada masyarakat yang bertanya, itu milik siapa Ibrahim? Ini milik Allah. Jangankan hanya sekadar binatang. Kalau Allah meminta anak sekalipun, akan kusembelih, akan kupersembahkan, akan kusembelih Ibrahim. Jadi jangankan binatang, anak pun akan sembelih. Jadi ucapannya diuji oleh Allah, Pak. Saya ucap-ucap nak paribasakannya, makanya hati-hati dengan ucapan. Ini diuji, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sebelumnya sebenarnya Ibrahim pernah mengatakan demikian. Jangankan ini binatang yang diminta oleh Allah, anak sekalipun kalau Allah yang minta, disuruh disembelih, aku akan sembelih anak. Jadi ucapan Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dalam sebuah mimpi. Nabi Ibrahim bermimpi yang pertama itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail anaknya. Saya singkat saja, tidak akan saya proses lagi ceritakan bagaimana proses terjadinya ada anak namanya Ismail, ya. Karena ini juga berkenaan dengan haji nanti. Ya, nyambung dengan haji, dengan Siti Hajar nanti. Dengan sa'i Safa Marwah nanti nyambungnya ke sana. Tapi kita fokus dulu ke pembahasan ini. Mimpi yang pertama itu Nabi Ibrahim ragu, Pak. Di pagi harinya dia masih ragu. Keraguannya itu
Dalam istilah bahasa namanya tarwiyah. Mimpinya ragu. Apakah ini benar dari Tuhan? Apakah ini benar dari Allah? Atau dari godaan setan? Atau godaan setan. Jadi ini Ibrahim ragu. Makanya keraguannya itu di hari ke-8 Zulhijjah. Pagi-pagi di malam ke-8-nya mimpi, pagi-paginya dia merasa ragu. Tidak yakin ini perintah Allah. Awalnya begitu. Lalu keraguannya itu disebut hari tarwiyah. Jadi tarwiyah itu hari tanggal 8 Zulhijjah. Mimpi lagi di malamnya itu, ya, di malam ke-9 dia mimpi lagi sama mimpinya. Kebayang Pak? Kan selama puluhan tahun beliau tunggu selama puluhan tahun. Bahkan itu pun beliau dapatkan anak itu, anugerah anak itu dari setelah menikah dengan Hajar. Puluhan tahun menikah dengan Sarah, Siti Sarah, tidak punya anak. Lalu menikah dengan Hajar. Hajar itu membantu, Pak. Mohon maaf. Dia pembantunya Nabi Ibrahim, ya, budak, pembantu. Ditikah lalu diangkat derajatnya oleh Allah, punya anak seorang nabi. Akhirnya menjadi seorang nabi itu Ismail alaihissalam. Kemudian Sarah pun akhirnya punya anak juga, namanya Ishak. Jadi Ishak dengan Ismail itu saudara sebapak. Dari Ishak akhirnya membuat keturunan Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sejarah kalau ke ujungnya, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mimpi yang kedua pun beliau setengah ragu. Setengah ragu, Pak. Surah Asy-Syaffat, aduh saya lupa ayat surah keberapa Asy-Syaffat itu? Sebentar. Biar nggak salah. Saya cari dulu. Oke, surah ke-37 ya. Ayat ke-102, kita lihat. 102. Iya. Apa kata Ismail? Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ternyata apapun keputusan orang tua, Pak, ternyata Ibrahim mengajarkan kepada anaknya tetap musyawarah. Teu kieu, ieu perintah Allah ka Ismail, penjit henteu. Ibrahim mengatakan, ketika anaknya sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, "Wahai anakku," kata Ibrahim, "wahai anakku, ya abati, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, inni ara fil manami, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, ya, anni azbahuka fanzur madza tara." Apa mimpinya? Aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, ini diantara pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam bagi kita, mengajak bermusyawarah dengan anaknya. Kira-kira apa pendapatmu, wahai anakku? Aku bermimpi Tuhanku memerintahkanku untuk menyembelihmu. Madza taro, apa pendapatmu? Maka pikirkanlah, kata Nabi Ibrahim. Jawabannya di luar dugaan. Ayahnya sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan anaknya pun luar biasa jawabannya. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Bukan Nabi ya, sebelum jadi Nabi masih Ismail kecil. Ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa kata Nabi Ismail? Kata Ismail kecil, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Itu jawaban Ismail di hari kedua. Tanggal berapa itu? 9. Maka disebut Arafah. Arafah itu bahasa lainnya keyakinan. Araf, mengenal. Atau juga ada bahasa lain bijaksana. Maka wukuf di Arafah dalam rangka berdiam, merenung, mengenal siapa penciptanya. Arif. Atau juga untuk menjadikan hambanya yang lebih bijaksana di situ.
Atau bahasa lainnya, Arafah adalah keyakinan. Yakin mimpinya dari Allah, maka Arafah 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah. Sunnah kita berpuasa. Hari Rabu berarti ya. Idul Adha itu Kamis ya. Nah, katanya ada perbedaan ya. Nanti lihat perbedaannya, mungkin Rabu dan Kamis. Kemungkinan ada perbedaan seperti Idul Fitri lagi. Kita ikuti nanti sidang isbat pemerintah. Kemudian juga yang hari Rabunya tarwiyah, itu pun sunnah. Boleh, tarwiyah dan Arafah. Nah, sehingga Arafahnya saja boleh. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, gitu kan? Di antaranya hadisnya. Nanti kita lihat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, malam berikutnya bermimpi lagi. Semakin yakin mimpinya, maka di hari ke-10, Yaumin Nahar. Yauman Nahar itu di hari penyembelihan. Setelah mimpi yang ketiga, maka menyembelihnya itu di hari ke-10. Dibawalah Ismail kecil. Kebayang, Pak? Ismail kecil dibawa. Di mana itu? Itu di daerah Mina. Yang sekarang dijadikan tempat zamarot, para haji melempar jumroh, baik jumrotul ula, jumrotul wusta, jumrotul aqabah. Dibikin 5 lantai Pak sekarang tuh di situ. Itu pelataran itu, Nabi Ismail dituntun, Pak. Di pelataran itu. Lalu Ibrahim itu digoda oleh iblis. Ibrahim, jangan kau lakukan. Anak yang kau cintai, yang kau besarkan, yang kau idamkan, masa kau sembelih? Dilemparlah oleh istrinya, oleh Hajar, setan itu. Dilempar iblis itu. Digoda Ibrahim kan oleh iblis. Jangan Ibrahim, kamu nggak sayang dengan anakmu. Jangan kau lakukan itu. Coba kamu pikirkan lagi Ibrahim. Digoda Pak. Maka lemparan pertama disebut Jumratul Ula. Sampai 3 kali pada lempar. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah 3 kali. Dulu itu 1 lantai saja di bawah. Terjadi perdebatan Pak ulama Arab Saudi. Tetapi setiap membuat keputusan Arab Saudi itu untuk pelaksanaan haji, tempat-tempat haji, selalu minta pendapat dari ulama Indonesia. Ketika ulama Arab Saudi mengatakan, tidak boleh ini tempat jumroh ini dilantaikan. Kata ulama Indonesia, sudah mudorot sekarang. Dulu Pak, orang melempar, kalau nggak kena ke orang lain, itu batu mantul lagi, kena ke tarangnya sendiri. Kata para haji yang dulu itu kan, dulu haji dulu itu. Ketika dia melempar jumroh, kalau nggak kena temannya, itu kena ke sendiri, balik lagi, meletup karena tarangnya. Kemudian sekarang jadi 5 lantai. Bahkan ya 3 minimal ya, tapi juga ada tempat jalannya juga, ya jadi 5. Ya. Itu 3 Jumratul Ula, 3 tugu ya, tapi itu jadi 5 lantai. Ketika ulama Arab Saudi mengatakan bahwa tidak boleh di ke ataskan, tetap harus di darat. Sebab setannya pun dilempar di darat pada waktu itu. Ya kan? Setannya pun dilempar di darat. Tapi ulama Indonesia cerdas. Apa kata manusia? Kalau dilemparnya di lantai 3 yang kena keningnya setan. Kalau di lantai 2 dadanya gitu. Kalau di lantai 1 kakinya kata manusia. Sehingga itu sepakat para ulama di dunia untuk ditambah, dilantaikan untuk jumrohnya itu. Jadi aman ya. Nah, kemudian dibikin tugu, sekarang ada 3 tempat jumroh itu di daerah Mina. Nah, di mana pelaksanaannya? Pelaksanaannya naik ke satu bukit yang sekarang di situ ada istana ya di daerah Mina itu. Kemudian ditandai sampai hari ini masih ada bekasnya, Pak. Ada kubah kecil itu disebut Jabal Kurban. Ya, bukit gunung tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Itu di situ. Itu kalau kita ke sana itu kelihatan di sebelah kiri ada tempat jalan layang untuk kereta ya. Kereta para haji di situ yang digunakan hanya setahun sekali. Di situ ada Jabal Kurban, orang bisa lihat bekas tempat penyembelihannya. Namun apa yang terjadi? Meskipun sebelumnya yang terjadi dikurbankan adalah manusia di zaman Nabi Ibrahim pada waktu itu, seperti di daerah Skandinavia, di daerah Meksiko, kemudian di daerah Kanaan, suku Kanaan di Irak, kemudian Sungai Nil di Mesir ya. Kemudian daerah bangsa Mesir pada waktu itu, terutama daerah Arab pada waktu itu. Tetapi Allah ingin menghargai atau menjadikan manusia ini makhluknya yang berharga. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat lain dijelaskan sudah meletakkan pisaunya
dan menutup kepalanya dengan Ismail dengan kain berwarna hitam. Kemudian Allah menyetopnya, menggantinya dengan seekor domba yang besar atau gibas bahasa lainnya. Lalu Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena Allah menggantinya dengan seekor domba. Kata para ulama, bukan berarti manusia terlalu mulia, bukan berarti manusia terlalu berharga, kata para ulama tafsir, kalau memang Allah yang memerintahkan. Jadi dibalik, Pak. Tapi karena Allah lah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kata para ulama tafsir, bukan berarti manusia itu terlalu berharga, terlalu mulia, sehingga tidak pantas untuk dikurbankan demi Allah, karena Allah, untuk Allah. Tapi kata para ulama tafsir, ini menunjukkan karena Allah saking Maha Pengasih dan Penyayangnya. Itu kata para ulama tafsir. Sebab secara logis, secara logika pun kalau sampai hari ini masih terjadi pengorbanan manusia, saya tidak perlu sampai jelaskan gitu. Kalau sampai hari ini masih terjadi pengorbanan manusia, wah ngeri, Pak. Apa tuduhan orang-orang terhadap Islam? Apa tuduhan orang-orang non-muslim misalkan ataupun orang lain terhadap Islam? Maka karena kasih sayang Allah, sebab Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap manusia, maka Allah ganti dengan seekor binatang. Allah menguji bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihis salam. Allah ingin menguji bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi pelajarannya apa? Tentang ketaatan kepada Allah. Diuji Ibrahim dengan ucapannya, jangankan binatang, jangankan kambing ini. Allah yang meminta, anak pun akan kupersembahkan. Diuji ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah luluskan ujiannya. Tidak ada rasa penyesalan sebelumnya. Ismail pun demikian, tidak ada penolakan. Ketika Ibrahim mengatakan, inni aro fil manami anni azbahuka, aku akan menyembelihmu. Dua-duanya orang yang soleh, keluarga yang soleh. Tidak ada penyesalan, tidak ada penolakan. Meskipun pada akhirnya Allah jawab keikhlasannya itu dengan Allah ganti. Tidak jadi disembelih Nabi Ismailnya alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tematik pada pagi hari ini berkenaan dengan kurban. Sekali lagi, kurban secara bahasa adalah koroba, berawal dari akar kata koroba, artinya kedekatan atau dekat. Lalu kurbanan menjadi kedekatan yang sempurna. Secara istilah agama, bahwa kurban adalah segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan. Sekali lagi, segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya menyembelih. Apapun bentuknya aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namanya kurban. Lalu secara fikih adalah kurban bimakna udhiyah. Kurban bimakna penyembelihan. Jadi kurban yang dimaksud dalam 10 Zulhijjah ini dan ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 adalah menyembelih seekor binatang. Tentu yang bagus, yang baik, ya kan? Yang sehat, yang cukup umurnya, yang tidak kurus, yang tidak pecat, yang tidak patah kakinya. Nah, itu beda lagi pembahasannya nanti masalah fikih kurbannya. Yang kita sampaikan pada pagi hari ini tafsir tentang kurban, penjelasan asal muasal, sejak sejarahnya kurban, kemudian lalu perjalanannya sampai terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan menambah manfaat ilmu bagi kita, menjadikan wawasan bagi kita, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berkurban. Dalam artian secara umum, itu menjadikan setiap aktivitas dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.